ekspedisi ini dipersiapkan mulai dari jauh hari, kurang lebih 3 bulan kami mempersiapkan kegiatan ekspedisi ini. Dalam melakukan sebuah ekspedisi itu kita kan yang paling penting itu pertama fisik. Nah, seperti jogging, push up, terus pull up, ya semuanya itu kita lakukan untuk diri kita nanti pada saat melakukan sebuah ekspedisi. Melakukan sebuah ekspedisi itu dibutuhkan sebuah proses yang panjang, di mana secara khusus ekspedisi danau ini kami luangkan waktu itu selama 6 bulan hanya untuk melakukan sebuah persiapan fisik, perjalanan, manajemen food, semuanya itu selama 6 bulan. Mengumpulkan data dan membentuk tim dan melakukan banyak lagi persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan. Jadi spot kegiatan kali ini itu berada di Kecamatan Wolo, tepatnya di Desa Lana, sehingga persiapan untuk melakukan ekspedisi ini sebenarnya nggak main-main sebenarnya. Karena pembahasan jalur pun itu kita butuhkan waktu hampir 1 bulan. Bagaimana membentuk tim, sudah itu pembuatan plot jalur, sampai terakhir kita ikut lagi ke desa untuk mencari data yang lebih akurat, karena pengumpulan data itu sangat lama. Seperti carrier, SB, ya yang biasa dipakai untuk melakukan sebuah ekspedisi lah. Seperti yang paling penting tuh ya, yang pada saat kita melakukan sebuah ekspedisi, karena medan di sana kita tidak tahu kan, seperti adanya tebing, terus adanya lembah, ya jadi kita butuhkan alat seperti alat SRT contohnya, seperti karbiner, terus webbing, karmantel. Nah, itu sangat penting dalam melakukan sebuah ekspedisi. Di hari pertama tim semua berada di secret pagi hari, dan seluruh barang-barang yang kita telah bawa dinaikkan di mobil. Kemudian seluruh tim melakukan sebuah ritual yang selalu dilakukan oleh organisasi ketika berkegiatan. Ketika meninggalkan secret, kita harus berdoa, berfoto, agar kedepannya itu sebagai momen di mana ketika kegiatan selesai, kita juga seperti yang ada di foto itu, tidak ada kendala. Dan itulah sebuah ritual kebiasaannya kami Karpalang. Baik teman-teman, hari ini teman-teman KPA Karpal Sultra telah melakukan packing dan siap-siap untuk menuju ke Desa Lana, Kecamatan Wolo. Setelah melakukan ritual, kita berangkat dengan penuh semangat dan tekad yang begitu kuat agar dapat menyelesaikan ekspedisi ini. Sesampainya di Desa Lana itu sekitar perjalanan ditempuh sekitar 2 jam lebih. Kita sampai di Desa Lana, tepatnya di rumah pemerintah setempat atau Pak Desa. Setelah kita melakukan registrasi atau meminta izin kepada pemerintah setempat, kita melanjutkan perjalanan ke rumah warga yang ada di perkebunan yang nantinya akan kami jadikan sebagai media atau tempat menggali lebih banyak informasi lagi tentang danau yang akan kami tuju. Trek dalam ekspedisi ini ada hampir 17 kilo itu yang kita plot, akan menjadi sebuah perjalanan yang paling membosankan karena jalur tersebut adalah suasana perkebunan cengkeh masyarakat dari desa
setempat tersebut, dan kontur kemiringannya itu betul-betul sudah hampir 45 derajat, sehingga itu yang saya katakan membosankan, karena jalan bagus tapi pohon-pohon dalam sekeliling jalan itu sudah tidak terlalu banyak, dan posisi pada saat kita jalan itu betul-betul sudah berada pas jam 11, sehingga terik matahari itu betul-betul menabrak kulit langsung ke urat, dan itu adalah 2 jam perjalanan yang paling membosankan dari Desa Lana sampai ke Rumah Daeng-Opo. Setelah kami sampai di Rumah Daeng-Opo, kami bertanya-tanya soal tentang danau yang ada di atas sana, yang ada di hutan belantara sana. Kami menggali informasi sedikit, hal-hal apa yang harus kami lakukan, hal-hal apa yang harus kami hindari ketika berada di sana. Setelah itu, setelah teman-teman melakukan melakukan sholat, lalu kami lanjut pada pukul 1 melanjutkan perjalanan menuju ke kebun terakhir. Setelah itu dari Rumah Daeng-Opo kita berjalan ikuti punggungan gunung yang memang kondisinya itu masih jalan kebun juga. Hampir 11 kilo kita harus lewati jalan kebun tersebut, dan itulah yang paling membosankan. Dan setelah target hari pertama kita harus tembak itu kebun terakhir untuk posisi campnya tim, di perjalanan kita tidak mendapatkannya, maksudnya kita tidak target spot campnya itu kita tidak capai, sehingga hampir di pertengahan jalan kondisi sudah mulai sore, ketua tim sudah mulai putuskan untuk istirahat dan break di pertengahan kebun. Jadi perjalanan teman-teman saat ini sudah berada di perkebunan cengkeh. Total perjalanan tadi dari Daeng-Opo ke titik camp kita hari pertama itu sekitar 3,5 jam lebih, dan sekarang sudah jam 5.25. Teman-teman putuskan untuk camp di rumah kebun dari warga sekitar sini. Oke, thank you. Jadi besok pagi kita preparing untuk target selanjutnya ke Sungai Percabangan. Di hari berikutnya kami melanjutkan perjalanan pada pukul 7.15. Kami melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 10 kami sudah berada di kebun terakhir yang awalnya menjadi target pertama kami untuk melakukan camp hari pertama. Nah, setelah itu kami terus berjalan menapaki mulai masuk ke hutan belantara. Disinilah posisi vegetasi hutan tim sudah mulai dapatkan. Jadi di sini teman-teman semua betul-betul sudah mulai terapkan sistem pemasangan string line di depan sebagai leader, navigator, dan tim terabas itu dan ada satu hal yang sangat tidak diinginkan ketika hari kedua, di mana seluruh tim itu tidak mengira bahwa posisi ketika plot jalur itu kita memasang titik yang dimana konturnya itu yang sangat
renggang sehingga kemungkinan perkiraannya kita posisi di situ itu bagus untuk dilewati. Akan tetapi pada saat hari kedua ini di lapangan menyatakan beda. Kami beberapa kali mendapatkan tebing, palung, sehingga itu banyak sekali membutuhkan waktu untuk mengikuti, menghindar, dan terakhir kami dapatkan tebing hampir 100 meter turun ke bawah, dan disitulah posisinya kita harus menyipir tembak ke sungai. Nah, lagi siang ini. Soalnya tadi selesai turun. Jadi butuh tenaga dulu kan. Ini kan dulu susu sama diskon. Akhirnya kita dapatkan sungai teman-teman, jadi kita istirahat. Tadi target tidak sesuai dengan perencanaan, makanya kita sampai di sungai yang slam kedua, makanya mungkin waktu akan sedikit molor dari target pertama. Dan setelah kita dapat sungai induk, teman-teman kembali lagi harus buka sepatu, mengangkat, memikul kerel dengan mengikuti aliran sungai sampai kita di mana targetkan itu mendapatkan percabangan gunung yang target kita akan tembak di mana posisi danau tersebut. Dan setelah mendapatkan pertigaan sungai, di situ ternyata kami dapatkan lagi rumah-rumah seorang perotan. Setelah percabangan itu kami masuk ke cabangan gunung itu, menyeberang, dan hal yang tidak diduga lagi kami dapatkan sebuah longsoran panjang yang begitu aktif. Tiap menit batu selalu berguling-guling, dan saat itu juga posisinya sudah hampir malam sehingga tim memutuskan untuk camping.